Esensial ada yang tahu nggak? Kan di materi-materi pelajaran kita ada yang termasuk pokok bahasan atau materi esensial. Jadi nggak boleh dilengkap tuh esensial. Ya, itu biasanya keluar di dalam soal-soal ujian. Itu esensial. Ya, itu. Kemudian bisa juga sebagai prasyarat ya untuk materi yang lain. Tapi kalau teropong dan mikroskop justru memerlukan konsep lain untuk memahami mikroskop dan teropong. Apa yang perlu dipahami sebelum kita membahas mikroskop dan teropong? Kalian sudah diskusikan, sudah menuliskan banyak. Ibu lihat, benar ya, benar yang kalian tuliskan. Apa saja yang diperlukan untuk mempelajari mikroskop dan teropong? Ya, Ibu lihat dari diskusinya. Ada yang menjelaskan panjang lebar, ada yang singkat-singkat saja. Bagus, nggak apa-apa, benar. Apa contohnya? Mikroskop dan teropong itu kan terdiri dari lensa, ya kan ada lensa di situ. Maka kamu harus paham tentang lensa, ya kan? Nah, sudah dibahas tuh bagaimana jalannya sinar melalui lensa. Betul juga. Pembentukan bayangan oleh lensa, ya. Sudah ada juga, ya. Mudah-mudahan apa yang kalian diskusikan ditulis di dalam diskusi itu kalian catat lagi di buku dan kalian pahami. Kalau nggak paham, boleh ditanyakan lagi di kelompok diskusi itu. Ibu akan lihat kelompok diskusi mana yang bagus diskusinya, ya. Ada tanya jawab, ada yang menjelaskan, ada yang menambahkan, ya, gitu, ya. Tunggu di situ. Kemudian sampai ke teropong dan mikroskop dan teropongnya. Sebelum dipresentasikan kembali oleh teman kamu, ada nggak yang mau tanya dulu ke Ibu? Sebelum mikroskop dan teropong. Atau Ibu deh yang nanya. Lensa positif. Lensa positif nanti dipakai pada lensa pada mikroskop maupun teropong, ya kan? Sebagai lensa objektif. Ya, lensa objektif artinya lensa yang dekat dengan objeknya, ya. Yang paling dekat dengan objeknya. Lensa objektif, ya. Lensa positif, ya. Pembentukan bayangan oleh lensa positif. Siapa yang bisa menjelaskan bayangan yang dihasilkan oleh lensa positif tergantung pada siapa yang mau jawab? Bayangan yang dibentuk oleh lensa positif tergantung pada siapa yang mau jawab? Saya boleh coba nggak, Bu? Iya, siapa nih? Nathaniel. Iya, ya, IPA 5. Iya. Bu, tapi saya boleh jelasin pakai gambar gitu? Boleh. Sebentar ya, Bu. Saya buka gambar dulu. Iya. Ini kita cuma mengulang aja, itu udah pernah di SMP ya kan? Ini cuma mengulang aja nih ya. Bentar. Bentar dulu. Nah, ini kalau misalnya lensa positif. Iya. Jadi saya nggak ngapal. Saya ada patokannya namanya, kalau mungkin teman-teman pada tahu, namanya dalil asbah. Dalil asbah. Dia bilang apa, nomor 1, dia bilang nomor uang benda tambah bayangan itu kan sama dengan 5. Iya. Iya boleh, ini ringkas ya. Nah, ini saya kesini dulu sebelum saya jelasin lanjut.
Nah, terus yang kedua, dia bilang kalau misalnya untuk setiap benda nyata dan tegak, nah itu ada rinciannya lagi. Misalnya dia Ya. kalau bayangan di depan lensa, di belakang lensa dulu, itu dia bayangannya nyata dan terbalik. Ya. Nah, kalau saya sebaliknya, kalau di depan ya maya dan tegak. Nah, terus yang terakhir, dari asbah terakhir, dia bilang kalau nomor ruang bayangan itu dia lebih besar daripada nomor benda. Nomor ruang. Ya, nomor ruangnya. Nah, terus berarti dia bilang ukuran bayangan itu lebih besar daripada ukuran benda. Nah, misalnya kalau pada prakteknya kita gambar dulu coba lensa positif ya, lensa cembung. Nah, kalau di lensa cembung itu dia penomorannya, kalau untuk dia bilang kalau untuk benda itu dia pakai angka Romawi ya. Benda itu Romawi 1 dan seterusnya. Kalau bayangan pakai angka biasa, angka Latin. Nah, kalau di lensa positif kasusnya dia dibagi begini kan. Nah, yang ini yang depan. Bentar. Yang ini yang belakang. Nah, terus kemudian kalau untuk nomor bendanya, yang di sini ada pertama dari 3 dulu. Ini ada 2. Terus di sini 1. Nah, 4-nya di mana? 4-nya di sini. Dari ujung ke ujung ini 4. Ini nomor ruang benda. Nah, kalau nomor ruang bayangannya kebalik. Yang ini 4. 4 dari ujung ke ujung, yang ini 1, 2, 3. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita taruh benda di depan lensa kan ya. Misalnya kita taruh di benda di ruang 2 benda. Berarti untuk memenuhi, kita lihat lagi dari asbah nomor 1 apa? Nomor ruang benda tambah bayangan sama dengan 5. Berarti logikanya bayangannya di ruang 3 bayangan ya. Berarti di sini posisinya udah tahu dulu. Nah, terus kemudian lanjut ke nomor 2. Kita kan nggak tahu ya dia terbalik atau enggak, nyata atau enggak. Terus dia setiap benda nyata dan tegak, kalau misalnya bayangan di belakang, ini kan udah ketahuan bayangan di belakang, berarti dia nyata dan terbalik. Berarti udah jelas bayangannya kebalik. Nanti bentuknya begini. Nah, terus kemudian kita lihat lagi yang nomor 3. Kalau misalnya nomor ruang bayangan, ini kan nomor ruang bayangannya 3. Lebih besar daripada nomor bendanya. Nomor bendanya 2. Itu berarti ukuran bayangannya lebih besar. Itu di sini, Bu. Itu, Bu. Iya, terima kasih Nathan. Ya, oke. Nah, itu ya. Jadi semua harus sudah paham itu, ya, pembentukan bayangan. Jadi kita mau bentuk bayangan apa nih? Bayangan tegak, bayangan nyata, ya. Tadi udah ada tuh kunci-kuncinya. Betul. Ya, itu yang sudah dibahas, dipelajari dari SMP dan dipakai di SMA juga. Terutama di teropong dan mikroskop. Betul. Ya, lanjut. Langsung saja teman kalian ada yang mau mempresentasikan mikroskop dan teropong. Ya, silakan. Siapa? Silakan. Ya. Udah masuk belum sesinya? Buahnya sesuai dengan aja.
dulu. Ya, gimana ini? Kenapa? Udah belum? Oh, lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama yang akan dibahas adalah tentang mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan benda dengan kelipatan ukuran yang sangat besar. Ukuran bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya. Mikroskop digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan kita secara langsung. Pembesaran yang dihasilkan disesuaikan dengan jenis mikroskop yang digunakan. Dua jenis mikroskop yang sering digunakan ada mikroskop optik dan mikroskop elektron. Apa sih fungsi utama dari mikroskop itu? Fungsi utamanya adalah untuk melihat dan mengamati objek dengan ukuran sangat kecil dan tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Misalnya jasad renik seperti bakteri, virus, seperti itu. Fungsi lainnya dari mikroskop tetap akan berakar pada fungsi utamanya. Bedanya beberapa jenis mikroskop dibuat untuk fungsi yang lebih detail. Contohnya ada jenis mikroskop yang dibuat hanya untuk mengamati satu jenis objek mikroskopis saja. Ya. Selanjutnya yang akan dibahas adalah bagian-bagian mikroskop. Ada lensa okuler. Lensa okuler itu adalah lensa yang terletak dekat dengan mata observer. Fungsinya untuk membentuk bayangan maya tegak diperbesar. Lalu ada tabung mikroskop, yaitu bagian yang membentuk tabung berfungsi untuk mengatur fokus dan menghubungkan lensa okuler dengan objektif. Lalu ada revolver, bagian mikroskop yang berfungsi mengatur kebesaran lensa objektif. Terus ada yang namanya pemutar kasar atau makrometer, itu fungsinya untuk menaik turunkan tabung dengan cepat. Lalu ada lensa objektif. Lensa objektif itu adalah lensa yang berada dekat dengan objek yang diamati. Berfungsi untuk membentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Pembesarannya bisa diatur oleh bagian revolver. Lalu ada meja objek. Fungsinya untuk meletakkan objek yang akan diamati. Lalu ada kondensor, yaitu untuk mengumpulkan cahaya. Bagian ini bisa diputar dan dinaik turunkan. Lalu ada diafragma. Diafragma fungsinya untuk mengatur sedikit banyaknya cahaya yang masuk. Lalu ada mikrometer atau pemutar halus. Fungsinya untuk menaik turunkan tabung dengan lambat. Lalu ada reflektor, yaitu bagian yang fungsinya untuk memantulkan cahaya dari cermin ke objek yang diamati melewati lubang yang ada di meja objek. Reflektor itu punya dua jenis cermin, yaitu cermin datar yang dipakai saat cahaya yang dibutuhkan sudah terpenuhi, dan cermin cekung yang dipakai saat cahaya kurang. Lalu ada preparat, itu objek yang akan diamati. Lalu ada pencetik kaca, yaitu pelapis objek agar tidak bergeser saat diamati. Ada lengan mikroskop, fungsinya sebagai pegangan mikroskop. Ada sendi inklinasi atau skrup, gunanya untuk mengatur sudut tegaknya mikroskop. Lalu ada yang terakhir ada kaki mikroskop untuk menyangga mikroskop itu sendiri. Selanjutnya Baik, yang selanjutnya, ya, oke.
Baik, yang selanjutnya adalah cara kerja mikroskop. Yaitu adalah objek yang akan diamati. Pertama-tama dia ditempatkan pada dua lensa objektif sampai terbentuk bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian lakukan pengamatan dengan cara menggeser jarak benda terhadap lensa objektif dengan menggunakan tombol halus yang digunakan untuk menentukan fokus. Lensa okuler akan memperbesar bayangan lensa yang dihasilkan oleh lensa objektif berkisar antara 4 sampai 25 kali perbesaran. Lensa kondensor akan mengatur pencahayaan pada objek yang dilihat. Pengamatan dengan mikroskop dapat dilakukan dengan mata berakomodasi maksimum dan mata tidak berakomodasi. Ya.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teropong. Teropong itu nama lainnya adalah teleskop, adalah sebuah instrumen pengamatan yang berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari benda yang diamati. Teleskop merupakan alat yang paling penting dalam pengamatan astronomi. Nah, di sini tuh teropong itu dibagi dua. Ada teropong bintang, ada dua jenis utama teropong, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Tapi kita bahas yang teropong bintang dulu. Ini yang suka dipakai buat pengamatan benda luar atau benda luar angkasa, adalah teropong yang digunakan untuk melihat atau mengamati bintang atau benda langit yang memancarkan cahaya sendiri. Namanya teropong bintang adalah teropong astronomi. Walaupun dinamakan teropong bintang, akan tetapi fungsi teropong ini bukan hanya untuk melihat bintang saja. Teropong ini dapat juga digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa seperti komet, asteroid, planet, atau benda angkasa lainnya. Nah, di sini tuh tadi seperti yang aku bilang ada dua jenis utama teropong, yaitu satu teropong bias dan teropong pantul. Nah, teropong bias itu adalah teropong yang terdiri dari beberapa lensa dan bekerja berdasarkan pembiasan cahaya. Ada beberapa macam teropong bias, yaitu diantaranya yang tadi teropong bintang atau teropong astronomi. Nah, teropong bintang disebut juga teropong astronomi, ya sama aja. Terus teropong bintang memiliki ciri-ciri, satu, dua buah lensa cembung berjarak fokus yang panjang. Yang kedua, jarak fokus lensa objektif lebih besar daripada jarak fokus lensa okulernya. Setelah itu, kita akan masuk ke manfaat teropong. Manfaat teropong yang pertama dan sudah pasti adalah teropong bintang berfungsi untuk menangkap cahaya. Nah, penjelasan dan literaturnya bisa dilihat sendiri. Terus yang kemudian manfaatnya yang kedua adalah teropong bintang berfungsi penting dalam bidang astronomi. Ini yang digunakan oleh ilmuwan untuk mengamati bintang-bintang di luar angkasa. Kemudian di sini juga ada beberapa macam-macam teleskop. Bisa dilihat literaturnya. Kemudian lanjut untuk manfaatnya. Nah, ini yang ketiga adalah melihat kejadian menakjubkan di luar angkasa. Salah satunya teleskop yang paling terkenal itu adalah teleskop Hubble yang mempunyai lensa primer berdiameter 2,4 meter. Ukuran yang sangat besar dapat menerima cahaya objek sehingga tidak heran jika kejadian-kejadian menakjubkan di luar angkasa seperti supernova, kelahiran bintang, dan tabrakan bintang dapat ditangkap oleh teleskop ini. Kemudian mengenal benda luar angkasa. Nah, Galileo itu ilmuwan yang tidak tertarik pada teropong untuk bidang astronomi. Jadi penemu teropong itu Galileo ya. Kita lanjut lagi. Ya, ini akan dijelaskan oleh Gilman. Bukan ding. Bagian teropong masih gua. Sorry guys. Yang pertama itu ada bisa dilihat di sini. Ada tabung optik. Tabung optik itu yang panjang yang menghubungkan lensa dengan mata kita, mata si pengamat. Nah, tabung ini sebagai ruang dari berbagai bahan yang menjadi tempat bagi bagian penting teropong seperti lensa dan cermin. Yang kedua adalah fokuser. Fokuser atau lensa pembidik digunakan untuk membidik bayangan dan oleh lensa objektif tanpa membesarkannya. Kemudian ada eyepiece digunakan untuk perbesar gambar objek terletak di dekat okuler sehingga dapat membantu pengamat dalam melihat objek. Dia terletaknya di sekitar sini. Sorry, nggak ada gambar yang lebih jelas lagi. Kemudian ada lensa objektifnya. Lensa objektif yang dekat dengan objek, artinya cahaya objek pada mulanya akan melewati lensa ini. Lensa objek tuh di paling depan. Kemudian ada lensa okuler, ini lensa yang dekat mata, lensa yang terletak di dekat pengamat yang berfungsi untuk memperjelas objek. Letaknya di sini di bagian yang kecil itu, dekat finger scope. Terus ada lensa Barlow, di sini lensa tambahan yang terletak sebelum eyepiece. Ini dapat meningkatkan panjang fokus teropong dan berfungsi dalam meningkatkan pembesaran teleskop. Jadi letak Barlow ini tuh di sekitar sini, jadi di tengah-tengah gitu loh. Kemudian ya baru dan juga Gilman. Oke, yang selanjutnya adalah cara kerja teropong.
Cahaya yang masuk melalui lensa akan dibiaskan oleh lensa. Cahaya dari suatu objek datang sejajar menuju dan melewati lensa objektif. Bayangan yang dibentuk berada di dekat titik fokus yang terjadi jika bayangan tersebut bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil terhadap benda yang mati. Bayangan tersebut kecil dari benda aslinya, namun itu membentuk sudut yang lebih besar dan dekat dengan lensa okuler, yang mana okuler berfungsi sebagai pembesar. Nah, untuk teropong sendiri kan terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada yang menggunakan prinsip refracting, ada juga yang menggunakan prinsip reflecting. Nah, untuk lebih jelasnya ini untuk cara jalan masuknya cahaya bisa dilihat melalui gambar di samping, ini melalui teropong refraktor, melalui pembiasan. Ya, bisa di next dulu. Ini melengkung yang besar, kemudian dipantulkan oleh saktinya, tidak terjadi abrasi kromatik karena cahaya tidak melewatinya seperti pada teleskop teropong bias. Keuntungan menggunakan teropong pantul yaitu jika teropong yang dibuat berukuran besar, maka konstruksinya tidak sesulit seperti yang diperlukan lensa besar yang sangat sulit. Selain itu, keuntungan jika menggunakan lensa objektif besar adalah menghasilkan bayangan yang jelas dari bintang-bintang yang jauh, karena lensa objektif yang besar memungkinkan banyak cahaya yang masuk. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dari jalan masuknya cahaya dari gambar di samping. Nah, untuk teropong sendiri atau teleskop itu kan terbagi menjadi dua, ada yang reflektor, ada juga yang refraktor. Nah, untuk yang keuntungan misal seperti teleskop refraktor, itu kan dia menggunakan lensa. Teleskop itu lebih mudah untuk dirakit, bisa kita buat sendiri lah, bahan-bahannya nggak terlalu ribet buat ininya, buat dirakit. Halo, sorry terputus. Udah terdengar lagi? Ya, tadi sampai mana ya kalau boleh tahu? Mohon maaf. Keuntungan sampai mana tadi? Teropong itu mudah dirakit. Keuntungan ya? Oke, yang Ya. tadi itu kalau Untuk jenisnya tahun-tahun itu ada tugas membuat teropong. Ya. Jadi prakteknya adalah membuat teropong. Ya, kita sekarang enggak usah. Ya. Alhamdulillah. Ya, Bu. Silakan Oke, bisa dilanjut, Ibu. Ya. Oke, itu untuk keuntungan yang pertama, yaitu lebih mudah untuk dibentuk. Nah, tapi ada beberapa kekurangan juga untuk model refraktor ini, itu yang ada beberapa model, ada model Galilean, ada model yang menggunakan lensa cembung, ada juga yang menggunakan lensa cekung. Nah, kelemahannya adalah kalau teropong atau teleskop menggunakan prinsip refracting ini, dia itu mengalami namanya aberasi kromatik. Itu karena kalau melalui pembiasan, spektrum cahaya itu dibiaskan dengan panjang lambda yang berbeda-beda. Maksudnya panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, makanya kalau kita lihat nanti melalui teleskop itu bakal rada ngeblur gitu gambarnya. Ada cahaya-cahaya yang nggak biasa dibiaskan secara fokus gitu. Nah, bedanya dengan teleskop reflektor itu dia nggak mengalami yang namanya aberasi kromatik karena cahaya bisa dipantulkan secara jelas gitu kalau menggunakan cermin. Nah, habis itu untuk kekurangan yang selanjutnya adalah kalau untuk
teleskop refraktor itu dia nggak bisa menggunakan, bukan nggak bisa, tapi untuk skalanya yang besar, untuk teleskop yang besar itu membutuhkan biaya yang lebih mahal dan juga berat, karena kan dia menggunakan lensa kan, bukan cermin. Kalau lensa semakin dia besar itu bergantung juga untuk ketebalan diameternya. Nah, bedanya karena lensa itu kan dia kan semakin keluar itu dia semakin tipis, karena penyangganya itu semakin tipis. Jadi kalau untuk membuat teleskop yang besar itu agak sulit untuk menggunakan model yang refraktor itu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah yang teleskop reflektor. Nah, keunggulannya tadi ada yang beberapa yang saya sebutkan, yaitu dia tidak mengalami abrasi kromatik karena cahaya bisa dipantulkan secara sempurna. Habis itu untuk kekurangannya sendiri, ada kelebihannya lagi, yaitu ketebalan cermin itu nggak bergantung dengan seberapa besar cermin itu. Beda dengan lensa, kalau lensa semakin besar maka diameternya juga harus semakin besar. Tapi kalau yang ada di luar angkasa itu dia menggunakan prinsip teleskop reflektor. Ada beberapa model, ada yang model Newtonian dan ada lagi yang lain-lainnya. Nah, untuk kekurangannya sendiri adalah dia itu karena di depan cermin ini dia kan dia menggunakan prinsip dua cermin kan. Ada cermin yang di belakang, ada cermin yang di depan. Nah, makanya untuk bendanya sendiri karena ada cermin yang di depan itu makanya akan mengalami sedikit kealingan lah, maksudnya ketutupan bukan kealingan bahasa. Ketutupan sedikit lah. Nah, itu untuk kekurangannya dari teropong atau teleskop berjenis reflektor. Bisa di next. Oke, ini untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, sudah lanjut. Ada lagi? Ya, Haikal. Apalagi? Gimana? Siapa lagi ini? Penggunaan dengan mata tanpa akomodasi. Kalau mata tanpa akomodasi, suaranya hilang ya? Gimana? Siapa nih yang lagi presentasi? Halo? Kok mati ya?
Suaranya kok nggak ada? Iya. Gimana? Ini ya, jadi kita lanjut ke skip dulu ke perbesaran dulu aja Bu. Kita jelasin perbesaran dulu baru Ya, ke boleh. ini. Boleh ke slide perbesarannya dulu aja kali ya, Maurice. Ya, langsung. Iya, tanpa akomodasi. Yang bagian Ya, rumus sebentar ya. perbesarannya, Maurice. Sebentar ya, gambar ini ya. Iya. Nah, oke, jadi di sini kita akan masuk perbesaran pada teropong. Jadi perbesaran bayangan pada teropong bintang ini nyatakan oleh perbesaran anguler. Itu di mana sebenarnya kalau saya biar lebih bangun kan tan theta aksen per tan theta. Nah, kalau saya biar nggak ketukar jadi tan alfa per tan beta. Ini secara konsep sebenarnya sama. Jadi kalau di alfa itu sebagai sudut pengamat, atau di sini theta aksen ini sebagai sudut pengamat ke bintang tanpa teropong. Lalu di sini tetanya itu sebagai sudut pengamat ke bintang dengan teropong. Nah, lalu persamaan ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi besar bayangan per SOK per besar bayangan per FOB. Jadi mana jadinya M-nya itu perbesaran itu menjadi FOB per SOK. Nah, jadi perbesaran oleh teropong bintang ini untuk mata tidak berakomodasi dirumuskan dengan persamaan M sama dengan FOB per FOK. Oke, sekian, terima kasih. Ya. Jangan di situ dulu ya. Jangan ditutup dulu ini sharingnya. Yang perlu ditekankan lagi, penggunaan mikroskop pertama. Penggunaan mikroskop adalah untuk menghasilkan bayangan yang sebesar-besarnya. Ya, penggunaan mikroskop untuk menghasilkan bayangan yang sebesar-besarnya. Jadi, lensa objektif diharapkan menghasilkan perbesaran. Lensa okulernya juga menghasilkan perbesaran. Ya, itu dia. Jadi kita tahu prinsip itu. Ya, untuk mikroskop untuk menghasilkan perbesaran yang sebesar-besarnya, maksimal, ya. Nah, itu dia. Jadi objektifnya memperbesar, okulernya juga memperbesar. Kemudian dari mikroskop itu untuk penggunaan normal, kalau disebut penggunaan normal mikroskop, itu artinya dengan mata berakomodasi maksimum. Ingat ya. Ya kalau nanti di soal nggak disebutin berakomodasi maksimum atau tanpa akomodasi tidak disebutkan, tapi disebutkannya untuk penggunaan normal mikroskop. Nah, kamu udah paham kalau normal berarti matanya berakomodasi maksimum. Karena mata berakomodasi maksimum akan menghasilkan bayangan yang lebih besar dari tanpa akomodasi. Ya nggak? Bisa dilihat nggak tadi persamaannya? Ya, perbesaran mikroskop ya dengan akomodasi maksimum dan tanpa akomodasi. Kita bisa lihat dari persamaannya tadi. Ya, tergantung pada perbesaran lensa okulernya. M okulernya sama dengan PP per F okuler plus 1 untuk akomodasi maksimum. Kalau tanpa akomodasi, nggak plus 1, ya kan? Nah itu, kadang-kadang kita lupa nih, pakai plus 1 apa enggak sih ya, gitu. Nah, kamu ingatnya gimana? Kalau akomodasi maksimum berarti lebih besar, maka plus 1, gitu, ya. Kalau tanpa akomodasi berarti lebih kecil, nggak plus 1. Tapi penggunaan mikroskop normal mikroskop,
itu dengan mata akomodasi maksimum supaya hasilnya lebih besar. Ya. Kemudian untuk teropong. Tadi ya, teropong. Teropong itu penggunaan normalnya ya, karena tujuannya teropong adalah untuk melihat bayangan lebih jelas. Ya. Nggak harus lebih besar, nggak mungkin. Lihat bintang, nggak mungkin lebih besar. Ya. Nah, itu dia. Jadi, adalah supaya kita bisa lebih jelas. Karena untuk ketika kita memakai teropong, ya, diharapkan waktunya lebih lama. Maka, penggunaan normal teropong dengan mata tanpa akomodasi. Tanpa akomodasi itu mata kita santai, ya. Bayangannya perbesarannya tidak plus satu kayak mikroskop tadi, tidak ya. Jadi penggunaan normal teropong adalah tanpa akomodasi. Itu dari Ibu untuk perbedaan mikroskop dan teropong ya. Kemudian kamu perhatikan yang disebut panjang mikroskop atau panjang teropong. Panjang mikroskop atau panjang teropong adalah jarak antara lensa objektif dan lensa okuler. Gitu ya. Nah, ini harus kamu perhatikan. Ya. Gambar pembentukan bayangannya. Ya. Untuk mata berakomodasi maksimum, bayangannya terlihat maya ya, diperbesar. Ya. Terbalik atau tegaknya bagaimana? Tergantung tinjauannya dari benda yang mana. Kalau benda objektif berarti dia terbalik. Walaupun bayangannya adalah bayangan semu. Nah, ya. Tadi kan yang Nathan sebutkan tadi, bayangan tegak lalu semu atau maya. Bayangan sama-sama di bawah. Ya. Kalau terbalik berarti bendanya di atas, bayangannya di bawah. Itu terbalik. Ya. Itu tergantung ditanyanya terhadap siapa. Terbalik terhadap benda objektif. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ibu bisa tayangkan soal yang kalian diskusikan kemarin. Ya. Soal yang kalian diskusikan kemarin. Nomor 1. Ya. Mati. Nih, yang kalian diskusikan kemarin. Ya, ini pekerjaan siapa nih? Ini kok mati terus sih?
Ya, yang Selasa kemarin ya. Ini pekerjaan siapa? Nomor 1. Silvi. Silvi mana Silvi? Ya, Bu. Kan? Ya, ini dia pekerjaan kamu kemarin ya. Hasil diskusinya sudah didiskusikan dengan teman-temannya. Soal mikroskop yang pertama. Sebuah mikroskop memiliki jarak fokus. Semua udah punya ya? Mau mencatat ulang ya di buku masing-masing. Kecil sama nggak? Beda. Optik Beda. F besar ini titik fokus ya. Kalau titik fokus nggak ada jarak, ada sentimeter, titik. Kalau jarak fokus itu F kecil. F kecil. Jarak dari titik fokus ke pusat lensa. Jadi F-nya F kecil ya. F objektif, F okuler, huruf kecil. Ya, penyelesaiannya benar. Perbesaran total, yang ditanya perbesaran total jika mata mengamati dengan berakomodasi maksimum. Ya, ini udah betul bersama langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, karena kita harus tahu perbesaran objektif, maka harus tahu S aksen objektif dan S objektif. Ya. Jadi harus pakai persamaan, gampang persamaan lensa. Ya kan, ini persamaan lensa. Kemudian untuk perbesaran okulernya. Nah, ya perbesaran okulernya gampang, PP per F okuler. Akomodasi maksimum berarti plus 1. Ya, gimana nih? Ayo, siapa yang mau menanggapi? Gimana? Silvi gimana? Ada yang mau dijelaskan? Ya. Nah, sekarang ja. Kenapa harus pakai minus ya? Kita tanya Silvi. Kelompok Silvi, kelompok berapa? Biar ingat, ketika kita menuliskan sesuatu, ada dasarnya, kalau salah kita jadi ingat ya. Ini nggak ada sisarnya. Mana nih? Siaran ibu mana tadi ya? Mati ya? Ini udah. Ayo, harusnya pakai min apa enggak sih? Enggak perlu ya. Perbesaran itu nilai mutlak. Ya enggak? Gimana pendapat yang lain? Perbesaran itu nilai mutlak, tidak min, tidak plus. Tidak ada min, semua plus. Ya. Nilai mutlak. Jadi nggak perlu pakai min.
Ya. Kalau mau dibilang min itu tandanya terbalik gitu. Itu lain lagi, ya. Kalau perbesaran berapa kali sih perbesarannya? 5 kali, 10 kali, 100 kali gitu ya. Iya. Ya. Silvi, mana Silvi? Ada ya Silvi ya? Ada, Bu. Ya. Jadi M okulernya gimana nih Silvi? Perbesaran akomodasi maksimum plus 1 enggak? Plus 1 harusnya, Bu. Ya, plus 1, ya kan? Jadi ini Ibu ambil acak ya dari pekerjaan kamu. Lain kali kalau misalnya diskusi, temannya udah mengerjakan, yang lain saling periksa, ya, saling periksa, kasih pendapatnya. Oh, ini kurangnya ini lebihnya ini bagus ya. Ada sih kelompok yang ini apa namanya teliti mengoreksi lagi pekerjaan temannya ya. Jadi Ibu lihat hasil yang terakhir ya. Kalau terakhir masih salah, baru Ibu komentari ya. Jadi kalau di awal masih diskusi, Ibu cuma ngeliatin aja diskusi kamu ya. Tapi kalau kamu nggak komentarin, terakhir ya udah Ibu yang komentari. Ya, seperti itu ya. Jadi lain kali diskusinya tolong teman yang udah ngerjain jangan dilepas gitu aja, dilihat juga pekerjaannya. Ya. Terima kasih Silvi ya. Ini juga ya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Yap, silakan. Mengenai soal yang tadi, Bu. Ya. Mengenai soal Nathan William, Bu. Oh, Nathan, Kelas ya. MIPA 4, absen 22. Ya. Sebenarnya ini tidak berkaitan dengan jawaban soal tersebut, tapi saya ingin bertanya mengenai soalnya. Di situ kan jarak fokus lensa objektifnya 0,8 dan jarak fokus tidak jadi, Bu. Terima kasih. Saya kira tadi jarak fokus lensa okulernya itu 0,25, Bu. Oh ya. Ya udah. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi dia kan harus lebih besar ya. Iya, Bu, okuler betul. harus lebih besar. Iya. Saya kira lebih kecil okulernya. Ya, oke. Ya. Nomor 2. Nomor 2 nih, ayo pekerjaan siapa? Ya. Ini apa nih? Panjangnya Ibu nggak tahu nih. Siapa ini pekerjaan siapa nih? Nomor 2. Sebuah benda diletakkan pada jarak 6 mm di depan lensa objektif sebuah mikroskop. Ya. Jarak fokus lensa objektif dan okuler masing-masing 5 mm dan 8 cm. Hati-hati dengan satuan. Yang 1 mm, yang 1 cm ya. Nah, itu dia. Tentukan panjang dan perbesaran mikroskop. Ya, tentu kita hitung dulu. Kalau panjang mikroskop berarti harus tahu S aksen objektif. Ya, S aksen objektifnya sudah dihitung nih. Sama teman kamu 3 cm. Ya. Kalau mata berakomodasi maksimum berarti apa? Jarak bayangan lensa okuler harus di titik dekat mata, ya kan? Nah, di sini berapa? Berapa sih? Ya. Nih, ya. Ini lensa objektifnya. Nah, apa nih L-3 ya? Tolong ya kelompoknya ya, nanti ya diperiksa. Di lain kali. Ini udah kita periksa. Jadi selanjutnya setelah cari S aksen objektif adalah mencari S okuler. Ya. Kita perlu deh. PP per F. Oh, F okulernya udah ada ya. Ini perbesaran seperti ini boleh. Ya, benar. Tapi untuk panjang
S aksen objektif tambah S okuler. Ini mana? Ya. Banyak sih teman-teman yang lain udah benar ya. Panjang mikroskop, S aksen objektif ditambah S okuler ya. Nanti diperbaiki. Kemudian nomor 3. Ya, nomor 3 screen-nya. Oh. Ini nomor 3. F objektif. Ya, nih Ainun nih kerjaannya. Ainun ya? Ainun bukan? Ya. Apa nih? Tentukan letak dan bayangan akhir. Oh, tetap sama, gampang. S aksen objektif sudah didapat kalau F objektifnya diketahui, S objektifnya diketahui, maka S aksen objektifnya bisa dicari. Rumusnya rumus lensa yang dari SMP sudah dipakai ya. Dan S aksen objektifnya 9 cm. F objektif tidak sama dengan D, maka berarti. Ya, terus yang ditanya S aksen okuler. Belum dicari ya S aksen okulernya ya? Ya. Benar. Letak bayangan akhir. Letak bayangan akhir itu berarti di mana? Mata berakomodasi maksimum. Di mana? Di titik dekat mata. S aksen okulernya di titik dekat mata. Berapa? Min 25. Ya, itu dia. Jadi S aksen okulernya sama dengan min PP. Itu dia, ya. Di situ kalau dia berakomodasi maksimum. Ya. Yang ditanya bukan panjang mikroskop, tapi panjang bayangan akhir. Perbesarannya berapa? Cari dulu perbesarannya. Ya, perbesarannya dicari dulu. Ini belum nih. Ya. Perbesarannya seperti tadi. Perbesaran objektif dikali perbesaran okuler, ya. S aksen objektif per S objektif dikali PP per F okuler plus 1. Ya. Nih. Ya. Nomor 3. Nomor 4. Nah, nih yang Kaira nih. Mulai teropong nih, ya. Ini soal teropong. Ya, ini udah benar, ya. Sebagian besar sudah benar nomor 4. Ya, ini waktunya udah tinggal sedikit. Lanjut. Ya, sedikit lagi. Ya, nomor 5. Waduh, pekerjaan siapa nih ya? Nomor 5. Teleskop